terima kasih sudah jadi suami yang baik dan jadi ayah yang baik buat anak-anak. Terus sudah berusaha meskipun dia lelah, dia nggak pernah cerita apa yang dia rasain, apa yang nggak dia suka, apa yang dia nggak mau lakuin tapi harus dilakukan. Jarak yang jauh, tiap hari 58 kilo sekali jalan. Buat saya itu luar biasa. Buat anak-anak juga luar biasa. Geng Merah Putih, welcome back to Podcast Guru. Hari ini hari yang sangat luar biasa karena seperti biasa Uncle Maynard kedatangan tamu-tamu spesial dari kalangan guru. Dan pada kesempatan kali ini Uncle Maynard akan mengangkat tema benci jadi cinta dari seorang pasangan yang sangat luar biasa. Langsung aja kita sambut keluarga R4, one and only Ridwan and Risti. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Hari ini ceria banget datang Pink. Oh ya, ini Pinky Boy juga ya. Pinky Boy. Mendadak Pink Boy. Mendadak Pink Boy. Siapa yang ajar pertama atau memikirkan untuk tampil Pink kayak gini? Dia. Serius? Serius? Lu tuh kayak berasa Cristiano Ronaldo gitu ketika pakai. Iya kan. Iya. Beda kan. Oh beda. Ya bisa. Harus Untuk beda. kali ini Harus beda. saya yang ngikuti dia. Biasanya nanti gini. Ini tadi. Oh iya, siap. Oh selama ini Doi nggak jadi imam ya? Ya Kebalik. imam dong. Santai, nggak usah emosi, relax, santai. Aku mau tanya dong, adik-adik ganteng di rumah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat dong. Semuanya senang lihat mamanya kerja ninggalin rumah? Enggak ya? Sudah Kayak paham. Mereka sudah paham. Kita mau kemana dan mereka udah paham. Ini kayaknya kalau kayak gini langsung kelihatan jiwa-jiwa kebapaannya itu muncul ya. Ini yang sangat menarik. Nama dari anak-anak itu, anak pertama adalah Ranieri Azizo Putra Al-Fatih. Ya. Nama yang kedua, anak kedua Rainero Diandra Putra Al-Ghazi. Saya mau tanya, yang kasih nama ini siapa? Saya itu yang kasih nama. Kenapa Pak? Ya, motivasinya bukan mau nyusahin guru ya. Iya karena gini, jujur aja nama kayak gini ujian akhir nasional, repot. Nanti itu di lembar LJK itu nanti. ILJK. Kurang panjang itu mungkin. Kurang, iya. Saya pendaftaran dia susah itu. Ranieri Azizo Putra Al-Fatih. Iya. Hitung tuh berapa kata, ya kan? Iya. Kedua, Rainero Diandra Putra Al-Ghazi. Iya. Itu aja sampai sekarang dari gurunya setiap kita mau daftarin anak-anak ke sekolah tuh pasti bilang, terus ini namanya segini Bu panjangnya. Iya. Terus mesti kalau misalnya pas mau buat rapot atau apa suka tanya lagi, ini bener nggak Bu namanya kayak gini? Soalnya kan meskipun sering menghadapi anak-anak cuman kadang nulisnya sering salah. Iya. Bentar, ini nama anak pertama panggilannya siapa? Ale. Ale. Iya. Dari mana? Ranieri Azizo Putra Al-Fatih Ale. Karena ambil dari Al. Oh, dari Al. Orang Jawa kan bilangnya pasti Le, manggilnya Le. Ale ya, berarti Salah, Ale. itu dari timur. Ale. Beta sudah Ya. mengerti. Awalnya saya sih setuju aja ya dia pada waktu bilang kalau misalnya ini manggilnya Ale aja mah kayak gitu. Tapi awalnya saya sih bilangnya pengennya manggilnya Al Iya. kayak anaknya Hamadan kayak gitu iya. tadinya. Terus dia bilang Tadinya. Ale aja kan nanti ini yang Al kan udah yang anak depan itu udah Al. Terus ya udahlah nggak apa-apa. Terus tapi semakin kesini tuh dia jadi alasannya tuh
yang PSS Sleman tuh loh. Oke. Itu kan terus apa namanya kalau supporternya itu kan ale gitu, terus saya ya Allah apa-apa bola jadi Lah kan Ranieri juga kan? Ya. Tapi itu ada historinya loh. Ada historinya. itu. Iya, kenapa tuh? Nama Ranieri itu pada tahun dia lahir 2013. 2013 itu waktu pertama kali yang namanya kuda hitamnya di Liga Inggris juara. Leicester Oke. City. Oke. Nah, Itu sama sekali nggak diduga bisa jadi juara, makanya itu jadi inspirasi. Jadi inspirasi. Gila. Gitu. Terus kalau Al-Fatih ini dari mana? Al-Fatih itu dari saya baca buku, ya, buku salah satu pemimpin Islam yang namanya di hadisnya Rasulullah itu sebaik-baiknya pemimpin nanti yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Oh, I see. Ya, aku tahu. Itu namanya Muhammad Al-Fatih namanya. Nah, Iya, the Grand Turk Muhammad. yes. Iya. Makanya itu saya kasih nama Al-Fatih, saya masukkan situ. Iya. Nah, itu sebenarnya ada artinya. Jadi harapan saya itu nanti besok ke depan kalau anaknya nih misalnya ya nakal atau gimana, nggak usah kita kasih tahu. Coba kamu artiin nama kamu artinya apa sih? Belajarlah Oke. dari nama kamu itu. Belajar dari nama, iya. iya. Benar-benar. Gitu. Itu nama itu sejarah banget. Iya. Karena cuma beliau yang bisa menaklukkan Konstantinopel Konstantinopel. di tahun 1453 Masehi. Iya, betul. Iya kan? Makanya itu saya kasih nama itu. Iya. Ranieri itu artinya kan pemimpin. Azizau itu artinya dari kata aziz, kuat. Jadi Kuat. pemimpin yang kuat. ya. Oke. Dan Al-Fatih. Al-Fatih itu Al-Fatih dari Itu dan Kalau juga Sultan Mahmud Fatih, ya. Al-Fatihah itu kan pembuka toh. Pembuka. Nah, itu kan Oke. anak pertama. Anak Jadi pertama. ya apa namanya? Dari segi mana-mana disangkut pautin kayak Meaningful gitu. banget berarti Iya, namanya ya. makanya. Oke. Jadi mah kayaknya berat doi pakai Iya. nama itu ya. I mean dia doa, harus- ya, doa. dari orang tua. Maksudnya kalau orang beranggapan, duh namanya kayak gitu berat banget nanti anaknya nggak kuat nanti sakit-sakitan. Saya Come on. milenial Ya, bro, nggak ada Milenial, kayak bro. gitu. namanya sampai itu kayak gitu kan nanti kuat nggak ini? Ya Bismillah aja lah. Iya, Ini masa benar. nama terus disangkut-sangkutin kayak gitu. Iya kan benar. Kayak gitu. Yang kedua, Rainero Diandra Putra Al-Ghazi. Panggilannya Ini berarti Ray. 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 Dia itu namanya Jerman banget. Kalau AI bacanya E ya, Iya, jadi Ray. Ray. Ini nama ini terinspirasi dari apa lagi nih? Kalau ini masih sama, masih temanya sama Sultan Al-Fatih, masih sama. Masih sama ya. Cuman ini istilahnya warrior. Warriornya Oh, Muslim warriornya. namanya Ghazi. Oke. Saya punya novel Ghazi itu dari seri 1 sampai 5 itu. Saya baca jadi wah kayaknya asik nih namanya Ghazi gitu. Oke. Sampai dibela-belain dia beli buku berseri buat apa? Jadi kayak pedomannya ini loh, anakku tuh namanya ini tuh dari buku ini sampai kayak gitu sampai wah ya oke lah saya tinggal amin kayak gitu aja Ya dari kan, doa-doa. kan besok kalau besar apa sih Pak artinya Ghazi? Kamu baca aja nih Iya, gimana benar. perannya dia waktu kecil dia bagaimana kan seperti itu. Benar Iya. setuju. Lagian juga ini bisa dijadiin anak untuk belajar membaca. Nah, Mencintai betul. bacaan tuh dari kecil. Iya. Caranya gimana? Belajar arti nama. Dan arti namanya dia pun itu sudah mendunia kan. I mean udah. dari sejarah agama ada tokoh olahraga juga ada, Sudah ada. dan cukup banyak orang tahu karena dua sosok ini sosok-sosok yang sangat luar biasa gitu kan. Iya, itu luar biasa banget sih. Keren. tapi nama yang 1 dan 2 itu ada hubungannya sebenarnya. Oke, hubungannya di mana tuh, Pak? Nah, kalau Rainero itu juga sama, artinya pemimpin. Diandra itu artinya adalah cerdas. Oke. Nah, cerdas atau penasehat. Nah, saya sih kebanyakan baca komik yang aneh-aneh gitulah. Harapannya kakaknya pemimpinnya, adiknya nanti bisa menasihatin kakaknya. Kakaknya yang kuat, adiknya jadi penasihatnya gitu. Nah, ini kita mau lihat dulu foto adik kakak dan keluarga. Iya, R4. Oh, Ike. Oke. Ini foto R4 ya. Iya. Iya. Ar- Iya. Oke, R4 ya. Iya, R4. R4. R4, iya. Oh, ini ya. Aduh, ganteng sekali. Iya. Untungnya ikut mamanya ya. Iya, aduh. Itu papahnya banget. Banyak yang bilang mirip papahnya loh, Pak. Masa sih? Iya. Itu bohong parah. Oh. Ini ganteng banget loh, sumpah. Kakaknya itu cakep banget loh. Cakep loh kakaknya, seriusan. Adiknya juga cakep, tapi kakaknya cakep parah sih. Cakep parah. Ini yang terinspirasi membuat grup
R4 ini dari apa? Apa karena memang kelahiran EFSA? Oh, enggak juga. Karena gini kalau gue lihat sih Kalau aku mungkin iya ya, Korean kayak gitu. kan EFSA kan dulu Taiwan ya. Taiwan, bukan Korea. Taiwan. Dia belum tahu Sanca. Belum tahu dia. Belum ngerti Belum ngerti, Tomingse. Belum ngerti belum Tomingse. tahu. Belum Ya sampai. agak mirip-mirip lah, itu kan berdekatan. Dia belum ngerti, ibu belum ngerti ketika intro musik teng gitu belum ya, belum. Untung belum tahu dia. Kalau udah tahu Vicky Zur. Bisa nyari kayak gitu saya nggak masuk nanti saya. Iya. Ya sebenarnya udah tahu, tapi diam-diam aja daripada dia nanti minder. Oke, ini yang menarik. Ini yang menarik. Karena ini dari keluarga Arfor ini akhirnya ketemu di kuliah kan. Iya. Namun sebelumnya sebelum bedah soal kuliah, saya mau tanya dulu ke Pak Ridwan. Pak Ridwan dulu itu masuknya STM ya, Pak? Iya, saya STM dulu. STM jurusan? Teknik mesin. Teknik mesin. Oke, teknik mesin ya. Saya teknik mesin. Teknik mesin. Kemudian dengar-dengar, iya, ini menurut sumber ya, tim kreatif Ruang Siar Guru kan luar biasa banget kan. Iya. Bukan lagi. Bukan rahasia itu. Bukan Pak. rahasia Iya, ya. bukan rahasia. Katanya setelah tamat STM masuk ke jurusan teknik Iya, pendidikan teknik mesin UNJ. UN ya. Terus kenapa bisa keluar ke PGSD, Pak? Nah, ini Ini kan ada Ibu Rastika di sana tuh gimana? Ibu Risti di sana tuh gimana? enggak, dulu enggak kenal dia sama. Oh, nggak kenal, Enggak. iya ya. Nggak usah emosi, Enggak, relax. enggak. Sebenarnya motivasi utamanya adalah saya pindah. Bentar. Ini berat banget atau Berat, enggak? ini berat Kalau banget. berat saya pindah dulu nih, Ya, Pak. enggak, ini berat. Motivasi. Ditimbang dulu dong Iya. berapa Ini beratnya. serius ini, Oh, ini serius, serius. serius, Saya serius. ini STM. STM itu 4 tahun saya. Gila. Kok bisa, Pak? STM pembangunan cuma ada 7 di Indonesia. Oke. Nah, itu cuma saya sampai kelas 4. Jadi sebel banget ketika saya pasti pakai seragam SMA, teman-teman saya yang satu Udah angkatan kuliah. udah kuliah. Loh, kamu nggak naik kelas gitu. Apaan nggak naik kelas kan? Ya prosesnya emang gitu. Iya, prosesnya kayak gitu, kelas 4. Iya. Nah, terus masuklah ke UNY. Bayangin aja 5 tahun dari kelas 1 SMA sampai kuliah, isinya temennya cowok semua. Seragaman semua. Seragaman semua, isinya cowok semua. Bau-bau oli semua. Bau oli semua, pusing saya Iya. akhirnya. Akhirnya saya pindah PGSD. Nggak ada parfum gitu Nggak ya. ada. Tapi nggak kayak gitu juga kali. Iya. Enggak, karena dulu saya seneng pramuka. Oh, suka pramuka. Nah, dari saya jadi STM itu kelas 1 sampai kelas 2 itu saya udah ikut ngajar pramuka. Itu ngajar pramuka. Ngajarnya apa deh kalau pramuka? Ya pramuka mau ngajar apa lagi teman? Kan nggak ada pelajaran apa. Ada dong kayak 2 kali tepuk pramuka, semafor, Oh, semuanya, sandi. semuanya. Aku ngerti kan aku aktif. Iya kayak Iya. A, B, C, D, E gitu, Iya. F. Aku hafal kayak gitu ada 2 ini A, B, C. Aku Iya. tahu. Kayak anak pramuka ini. Anak mantap. pramuka. Coba. Iya Tepuk dong. pramuka. Luar Bisa. biasa. Ternyata masih ingat. Iya. Iya. Berarti dulu nggak bolos baru pramuka. Enggak, saya tuh jujur ya, selama sekolah nggak pernah bolos. Kuliah baru bolos di semester 5. Oh iya bagus. Iya beneran. Walaupun orang lihat Minar tua di dunia panggung hahaha, alter egoku tuh nerd. Bagus tuh. Makanya Maynard itu dari my nerd kan sebenarnya kan. Nerd Maynard. banget. Iya, tapi kali ini nggak usah jadi presenter ya, nggak usah jadi host. iya. Saya yang host, saya yang bertanya kepada Anda, jangan sebaliknya, oke? Iya, Kalah oke. ya sama dengan dua guru yang Jangan. berbeda. Berat sih ini kalau Iya. 1 lawan 2 berat sih. It's okay. Iya, jadi setelah itu pindah ke PGSD. Iya. Ke PGSD. Iya, di UNY ya. Di UNY. Cuman awal selain dari pramuka, cuman dulu karena saya 1 semester itu pada saat itu masih inget banget 26 Mei Iya, 26 2000. Mei. Ya itu gempa Jogja. Oke. Pas gempa Jogja itu pas ujian akhir semester. Coba bayangin kita mau 1 minggu kemudian harus masuk. Padahal rumah saya itu berdiri enggak, roboh enggak. Miring. Baju di dalam semua, buku di dalam semua, KTM di dalam. Masuk kan nggak berani juga. Masuk nggak berani. Kalau masuk Padahal- terus selesai Nah. gimana? Langsung dikubur kan itu. Makanya itu. Saya gempa itu dari alam atas kan loncat ke bawah. Oh, Loncat. seriusan? Iya, Ya, jadi serius. kan jadi apa pas itu mungkin terus ini ya apa karena kejadiannya benar-benar mendadak terus akhirnya Nggak ada persiapan. apa yang Iya, nggak nggak siap-siap siap-siap. akhirnya mungkin kalau disuruh mulai dia juga Ya nggak mau. Nggak Saya nggak mau. Kalau suruh loncat lagi saya juga loncat nggak dari mau. lantai dulu. Saya juga nggak mau. Habisnya kayak puzzle sih, lihat ke sono nah, pruk. Nah, saya nggak
loncat mati nih saya loncat Iya, saya akhirnya. insting kan dengan sendirinya Insting. keluar. Makanya kalau suruh ngambil baju di dalam kan Bodoh amat. Nggak mau saya. Bentar. Istri Anda ngomong, Bapak ngulang menurut Ibu. Suruh ngulang, coy. Amit-amit. Gak mau lah kita. Nah, makanya Lucu banget ya istri Anda ya. Ya ini makanya ini Makanya ini korban terakhir. korban terakhir. dan sampai sekarang tuh saya masih ngerasa kayak kok bisa yo Pak, aku tuh apa diguna-guna. Kok Parah. bisa sampai setahap ini kayak gitu. Ya sampai setahap ini karena mulai ada sesuatu yang memulai. Iya. Nah, pertanyaan saya setelah kita pernah bincang-bincang sebelumnya juga kan. Ya, Pertama kali kenal Pak Ridwan itu gimana sih? kenalnya gimana ya, itu karena awalnya Katanya nggak suka sama Pak Ridwan. ya, itu awalnya bukan kenal sih ya, cuman karena pada waktu kita ospek itu kan pasti kita dikumpulin. Oke, Pas itu kumpul bareng-bareng. Nah, Iya. Tebar pesona. nah habis itu terus kita kan habis satu univ, terus habis itu Fakultas, fakultas ya iya. gitu. Terus Terus jurusan. ya habis itu kan dia itu pas awal-awalnya sih juga nggak kelihatan wah keren, terus bikin kita terus wah kayak gitu enggak sih. Enggak. Jadi makanya aku pas itu tuh pada waktu kita di fakultas terus ada event yang harus kita bareng-bareng, terus karena tempatnya terbatas kan jadi duduknya agak epet-epetan kayak gitu. Oke, ambil Habis- kesempatan dalam kesempitan. Iya. Terus habis itu kan saya kan sama temennya kan baru asik-asik ngobrol kan. Terus Oke. baru bahas ini sampai ketawa ini. Terus Nah. tiba-tiba dia tuh nggak ada angin, nggak ada apa-apa tuh langsung ikut-ikutan nyambung. Wah, diam tuh loh, diam depan. Terus saya sama temen kan kaget toh. Kita baru asik-asik ibaratnya kayak nek bahasa Jawanya tuh kagol. Iya, ya, nah, paham. baru di Lagi puncak-puncaknya. anti klimaks ya, nah. anti klimaks. Kayak gitu tiba-tiba ada yang langsung motong, kita langsung hah? Siapa dia? Kenal Terus, juga kenal enggak, enggak. teman Terus, bukan. nah, keren enggak? Makanya terus, jadi ngapain tuh? Terus aku sama temenku langsung lihat-lihatin, itu ngapain tuh? Kenal enggak? Terus habis itu ini adalah teman bilang kalau misalnya itu tuh aku tuh kemarin loh nyari kos di daerah sana itu nggak dapet, terus malah ada cowok yang nawarin itu kos di tempatku aja, dia bilang gitu. Kos di tempatku bukan di kamarku ya, beda loh itu. Di tempatku dia habis itu, terus saya sama temen kan ya udahlah kita udah dapet kok kayak gitu. Nah terus abis itu temanku tuh kayak muji-muji dia terus kayak gitu loh. Saya sampai ini orang tuh kayak nganu terus itu tuh loh orangnya itu. Terus aku sama temen langsung ya Allah kok ternyata itu tuh yang dipuji-puji, kayak jauh dari bayangan yang dia bilang oh itu orangnya baik gini. Terus aku sama temenku tuh sampai bilang ya Allah kayak penyanyi dangdutnya kayak masuk ditawani ngekos di situ dia sama itu tuh loh kok ya mau. Terus tapi aku enggak. Terus habis itu udah ospeknya selesai. Terus abis itu aku sama temanku terus wah nganui udah nggak ada ini yang suka gangguin tuh nggak ada. Senang. Terus akhirnya aku tuh ya. iya, terus aku tuh udah bilang sama temanku, udah tak ucapin loh. Iya, amit-amit. Jangan sampai kalau orang bilang, ada pepatah bilang kalau gedeng itu nyanding tuh kan kayak Iya, gitu. iya, paham. Enggak lah, aku tuh enggak percaya kayak gitu. Enggak lah, aku sampai segininya sama si cowok itu kayak gitu awalnya. Terus habis itu sudahlah kita pembagian kelas. Jadi kan karena ada banyak mahasiswanya, terus adanya ada di beberapa kampus kan, ada yang di kampus 1, ada di kampus yang Mandala Krida, ada yang di Bantul, ada yang di Wates kayak gitu. Nah terus ternyata aku sama temanku tuh pisah. Sama yang teman yang ngobrol Iya, tadi. yang ngobrol itu terus aku ya Allah aku tuh nggak ada teman, terus Sama siapa lagi? ya? Terus Iya, habis benar. itu masuklah kita ke kelas-kelas. Pas nengok ke belakang, ya Allah, aku terus sampai ya loh. Semalam tuh mimpi apa kok aku terus sampai langsung HP tuh aku keluarin, ya Allah, Bul ini tahu nggak? Aku tuh kok satu kelas sama yang kemarin nyebeli banget itu loh. Ya Allah, ya aku mimpi apa sih kok nggak bisa jadi loh satu kelas sama dia. Terus wah, rezekimu jangan nganti dia udah tahu kan aku dari awal. Iya. Ojo nganti yo, yang namanya gedeng nyanding aku nggak percaya gitu. Terus ojo enggak. Terus akhirnya sudahlah kita satu kelas. Terus ya masih kayak
kayak sama dia tuh kayak Sebenarnya ini kalau dari cerita ini ya, dari cerita ini sepenggal cerita ini ya, ini belum lanjut kan. Yang lebih pengen itu kayaknya Bu Ris deh. Iya enggak sih? Iya, benernya iya. Iya, kan dirimu kan biasa lah Saya kalau biasa, cowok cowok merasa biasa. keren ya Iya. biasa aja. Fansnya kuda- banyak, fansnya fansnya banyak. banyak. Iya kan Itu suka terbukti, menolong, terbukti ya. Terus tiba-tiba yang ngomong duluan mengeluarkan kata-kata bahwa nggak amit-amit ya gue jadi sama dia kan. Nah, Nah, sampai kayak gitu aku tuh sampai ya Allah, aku kok ya sampai sekarang kok bisa-bisanya Yong. Terus kalau ketemu sama teman gue itu ya udah kayak gitu, ya Allah, si Done terus ya kayak dia tepuk tangan. Ibarat gini. Itu betul ya, geteng nyanding. Artinya gini ya, mamam tuh kata-kata ya, mamam lu. Kunyah. Bukan lagi. Dan akhirnya yang nembak siapa? Gak ada yang nembak. Nggak ada nembak sih, itu kita Terus? kan Kita cuma kan jalan jadi satu bareng aja. kelas. Jadi satu kelas. Ya masa lu langsung bilang, iya oke gue pacar lu kan? Enggak ada. Aku jadi pacar kamu. Enggak. Sampai awalnya Oh fix, gimana ya? lu menang banyak. Lu menang banyak, Pak. Gampang tapi banget. kalau misalnya aku buka di sini nanti kasihan dikiranya dia nanti aku buka kartu Nggak apa-apa. kayak gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Di sini Mas mau bisa dibuka-buka, ini buka juga nggak apa-apa kok. Ini bajunya gue udah pakai hari ini kan netizen kan. Iya. Aman, bukan lagi. Jadi itu awalnya tuh kayak gini. Pas udah kan satu kelas kayak gitu. Terus awalnya sampai kebetulan tuh di kelas itu ada kakak kelasku SMA. Nah, Oke. terus loh, Mas kamu kok di sini ya? Terus habis itu ya udahlah ada temen. Cakep, Terus cakep nggak? Enggak sih. Oh, yaudah, oke. Enggak Next. tipikal. Next skip. Nah, terus abis itu kan terus mulai deket-deket sama teman-teman cowok yang lain kan. Soalnya Oke. pikirku nek yang cewek-cewek tuh banyakan baper terus kayak gitulah. Aku tuh nggak bisa sama Rumpiknya anak. banyak. Anaknya tuh apa namanya anteng-anteng terus kayak itu aku ya Allah aku tuh kayak gini terus kayak Ya. matiku tuh kayak gitu loh. Habis itu sudah ada teman-teman terus inilah dia tuh suka nimbrung-nimbrung tuh loh kalau kita baru ngobrol sama dia terus tuh kayak so Jiwa asik tuh loh. Jiwa entertainnya itu banyak. Jiwa Ya, entertainnya itu kayak selalu gitu. ada. Makanya kan kita cari peluang. Cari Nah, peluang. paling bener. peluang. Itu habis itu terus akhirnya kan karena dia sering nimbrung sotoy kan pas aku ngobrol sama temenku yang cewek dia juga suka Masuk. gini terus habis itu misalnya aku sama temen-temen yang cowok yuk ikut kayak gitu terus sampai aku tuh ya Allah ini orang sampai aku tuh astagfirullah ini baru awal-awal kuliah kok kayak gini tuh aku tuh malah mikirin ininya beli kayak gitu loh terus ya Allah malah isinya malah bahas mikirnya tuh kayak gitu terus sudah akhirnya kan saya punya teman-teman cewek yang ibaratnya mungkin lebih dekat daripada teman-teman yang lain karena anaknya sama-sama asik lah maksudnya Rame, ya rame jadi seru. pas kita tuh suka wah Nggak jaim lah ya. jaim Nah. ya terus anaknya maksudnya nggak terus apa namanya dia terus nganu apa bahasannya tuh gengsi-gengsian Nggak gitu ada, enggak jadi kita receh santai semua aja ya. nah receh itu terus habis itu semakin dia tuh orangnya tuh jahil banget sampai temanku tuh kasihan kan dia punya motor baru loh aku tuh kalau inget ya Allah dia tuh super jahil dan bikin tambah aku sebel banget kan kasihan tuh temanku Kenapa, Bu? temanku tuh punya motor baru kan Mm-mm. kalau zaman dahulu kan nggak ada tuh sekarang plat putih terus ada warna merah kayak gitu Belum. dulu dia tuh kreatif banget kan pakai Iya. kardus Oh, ditulis masih baru banget. ya baru terus Oh. abis itu dipakai spidol di Iya. anu itu kan ditempel Mm-mm. sama dia itu tuh apa platnya itu tuh ditulis iki anyar loh saya tuh sampai astagfirullahaladzim iki anyar loh ya dia nggak usah tulis kayak gitu kan otomatis orang tahu toh kalau itu tuh motor baru kayak gitu loh Kan saya tuh sampai biar memperjelas kan memperjelas. Enggak. Bapak itu udah kenal tren branding itu dari zaman dulu. Kalau dulu kan orang branding kan biar orang yang tahu kan dengan sendirinya. Kalau zaman sekarang enggak. Kalau bisa dipamerin biar orang paham. aku tuh sampai ya Allah ini harus orang tuh pamer. Oh, harus jahat pamer. banget kayak gitu loh Untung tambah nggak tak tulis sedang belajar gitu kan malah Iya, repot lagi. iya. ini anyar loh sampai astagfirullah ya Allah terus dia tuh dia tuh nggak tahu kalau dia tuh yang punya itu bapaknya kan polisi gitu loh kamu dideketin tembak mati kamu sama anak polisi berani-beraninya dia kayak gitu loh saya sampai ya Allah jahil banget ini orang terus sudahlah nggak ya maksudnya kan kita biasa aja lah karena terus akhirnya kita suka sama temen tuh suka main bareng karena cowoknya kan porsinya cuma sedikit kan di kelas PGSD itu Lebih kan banyak cewek ya. ya tapi kan dia kan yang habis ibaratnya ada keluar dari sangkar
sesama laki-laki yang banyak, dia dapet terus akhirnya kumpul sama cewek-cewek Masuk banyak. surga istilahnya. Berasa Nah, bintangnya ya. Dia tuh masuk terus surga. kayak ya Allah, saya tuh sampai kayak ya Allah, ada orang kayak gitu kayak gitu loh. Tapi Pak, aku mau tanya, itu tadi kan perjalanan nih ya. Perjalanan panjang segala macam. Terus ketika mulai merasa ya, kan kita kan pasti punya feeling dong. Bohong banget kalau Bapak merasa kayaknya ini deh. Itu dari mana sih, Pak? Saya benar-benar merasa klik sama dia Ini harus ngomong di sini tanpa Aku aja malah nggak tahu loh, dia nggak pernah ini, Iya, nggak pernah makanya bilang loh. nggak apa-apa, makanya harus dibuka di sini. Yang benar-benar merasa bener itu. Iya. Itu waktu udah kenal lama. Iya. Nah, kebetulan kan dia pernah agak sering nggak enak badan atau gimana. Nah, Lu kerokin. ya enggak lah. Oh ya, Aduh. kira kan Enggak. dikira, rame. Nah, homesick lah. istilahnya Ya, homesick, gitu. oke ya. Akhirnya kan saya antarlah dia pulang. Nah, ini yang bener-bener saya ngerasain gitu. Oke. Sampai rumah asik banget di rumahnya. Nyaman. Bapak ibunya welcome banget sama saya ngerasa saya dianggap nih di sini nggak dianggap apa Tamu. kamu tamu apa Iya, enggak tapi itu kayak enggak anak sendiri ya. anak sendiri dianggap Iya. kayak gitu. Makanya mulai dari situlah aku maulah. Jadi sudah saat itu bukan mikir pilihan 1 2 3 udah enggak. Serius? Ya, udah enggak. Karena Beneran? sebelumnya waktu ini tadi prosesnya Iya. tadi saya kan emang jahil orangnya. Sebelumnya saya udah kenal lagi. Dia juga tahu, temannya dia juga tahu. Iya. Nah, Nggak apa-apa, tapi kan lu pemenangnya. Iya udah tahu Iya, lah, saya tuh iya. udah tahu rekornya tuh sama Iya. makanya saya sampai sekarang tuh apa sih yang buat maksudnya milihnya saya kayak gitu. Tapi Nah. dia nggak pernah coba deh. Nah ini Nah, kan, ini. lu tenang, sabar, dengar, nggak usah emosi, Emosian. relax, ya. Terus itu dari dari situ situ ya, ya. Intinya dari istilahnya kita nyari itu nyamannya. nyamannya. Nah, setelah itu kenal, deket sama keluarganya, sama tuh bener-bener ngerasa nyaman saya tuh. Jadi nyaman sama orangnya juga nyaman. Ini orangnya kalau sama anak kecil juga kelihatannya nyaman banget. Welcome atau gimana. Nice sama anak-anak ya. Nah, makanya itu ini Jatuh cinta situ jatuhnya ya? di situ. Jadi pertama momennya berarti ya, momen kekeluargaan di keluarganya Ya. Mbak Riz ya berarti ya. Jadi saya benar-benar merasa ini saya dapat kayak gini, kayak gitu. Saya dapat rumah saya baru. dapat rumah baru lah, Iya. seperti itu. Makanya itu momen ini jangan sampai lepas. Jangan Oke. sampai lepas. Waduh. Dari situ, lu pepet udah habis-habisan. Udah agak lama, Udah agak lama ya. agak lama. Tapi itu memang momen yang bikin Ya. bikin itu ya. Momen yang bikin bener-bener yakin. Yakin benar-benar Iya. ya. Dan ini cukup aneh gitu ya. Bagaimana bisa orang nggak nembak terus jadi pacaran? Gimana? Ya itu tadi karena kan awalnya kan kita kan sering main bareng kan. Main Jadi apa? sama Jelas. Iya. main dakon. Enggak, dia kan sering saya ajak Iya. ngajar. Tak ajak ngajar. Dia sering curhat, aku kok gabut lah kalau bahasa anak sekarang kan. Aku pengen acara punya kegiatan. Oke lah, saya kan pada itu udah punya banyak temen yang Ternyata itu ngajar. kayak trik kayak gitu loh. Nah, strategi. Strategi. Salah sendiri Anda masuk. Ya kan, yang Aku tuh makanya baru menyadari tuh sampai aku tuh nggak sadar ya. Jadi Iya. kalau pas pada saat itu tuh kayak aku tuh kan orangnya kan nggak pernah mikir dia tuh kayak gitu. Jadi maksudnya aku nyaman dengan orang itu, aku mau main, mau inilah ibaratnya asal positif, aku bisa ngalir kayak gitu. Terus habis itu tuh itu pas di kuliah itu. Jadi pas kita sering ngobrol kayak itu terus dia suka cerita, nah aku tuh gini terus saya kan mikirnya terus wah pengalamannya banyak ya tentang itu terutama kan kalau kita kan ibaratnya tujuannya kan nanti jadi guru. Terus abis itu kan paling nggak kita ada latihan dulu sebelum bener-bener terjun besok jadi apa tuh kan latihan dulu. Nah terus dia itu ngajak itu awalnya mau ini kebetulan ada yang nyariin guru pramuka di SD, coba deh masukin CV-nya. Terus sudah saya buatkan, Oke. ternyata lolos. Habis itu Itu juga dibantu ya, saling bantu ya. ya Bang? Iya. dia itu pura-puranya tuh kasih info kayak Kasih gitu. info. Tapi kan aku terus akhirnya kan kepepet terus jadi ibaratnya jalannya tuh dia yang ngarahin kayak gini terus Iya. aku akhirnya Kita setting dulu. Setting Nah, ya, itu jadi terus setting. ya pas itulah makanya aku kok bisa ya seperti ini, maksudnya kan pada saat kita di kuliah kan karena kita temen kan aku nggak ngerasa ibaratnya maksudnya
oh ini kok orangnya beda ya. Kalau sama aku kayaknya mungkin lebih perhatian atau lebih nganu lah, lebih apa namanya, dibandingkan orang yang lain lebih baik lah kayak gitu. Sampai aku tuh sampai dia bilang, "Apa tak bantuin?" Wih, apa tak kayak nyebelin orang namanya. Sampai segitunya, sampai di semester berapa tuh masih seperti itu kayak gitu loh. Tapi saya ternyata nggak sadar kalau ternyata pas pada saat itu tuh mungkin dia sudah kayak flirting kayak gitu. Flirting. Nah, Terus habis itu kan aku sama teman-teman terus akhirnya ada kayak suatu harus ikut lisensi lah ibaratnya kayak gitu tentang pramuka, namanya tuh KMD. Nah, terus dia Anda juaranya. terus Anda habis itu juaranya. inilah apa namanya, nawarin itu aku tahu tempatnya kok, tak anterin ke sana. Ya, karena kenal Terus- dong. Kenal. Kenal lah, bantu. Kurang baik apa Kurang coba? baik apa sih? Ya, itu terus akhirnya lu saya- netting mulu deh. Iya, makanya kan. Terus ya udahlah kayak gitu, terus akhirnya ya udah kayak gitu, terus ternyata pas yaitu akhirnya pas pada saat itu kan sudah sebenarnya aku tuh sudah ada kayak teman deket kayak gitu toh. Terus habis itu tuh kayak dia tuh kok Kompetisi makin panas Nah, ya, makin kan, panas. jadi pas sebelumnya kan kita kan masih kumpul bareng kayak gitu Iya. sama teman-teman yang cewek cowok yang anaknya bocor kayak gitu masih ini terus, tapi kok dia kayak terus akhirnya sering menghindar, terus sering, tapi kan aku kan nggak paham maksudnya ini kenapa tuh. Aku tahu kalau dia agak beda, cuman kan nggak tahu kalau Kalau segitunya. Nah, Usahanya segitunya. Nah, Ya, untuk nggak sadar. mengingat kembali masa-masa itu, nih kita punya beberapa cuplikan foto waktu pacaran. Nah, ini di mana nih? Ini di Gua Cermai ini. Gua Cermai. Iya. Itu di mana sih? Di Bantul. Di Bantul. Oh, pacarannya edukatif banget ya? Iya, Ini di Gua langsung. Cermai. Ini masuk ke ini dalam tuh gua. Mas, ini pas pada waktu Survei. pramuka mau anak Mau SMP anak itu kan SMP. biasanya ada kayak hiking Oh iya atau iya iya. apa gitu. Jadi ini temanya holiday in the middle of working day, ya kan? Kalau ini bener ini. Sambil menyelam minum air bener ini. Oh, air apa yang diminum? Air buah. Oke, baiklah. Terus itu berjalan ya. Iya. Akhirnya menikah. Akhirnya menikah. Ya. Yang putuskan menikah itu siapa? Maksudnya kayak gini. Oke, aku sama kamu dan harus menikah. Oh, ini royal weddingnya. Ini royal wedding. Kalau tadi kembali yang baju hijau itu, Iya. ini yang tadi ngunduh atau memang satu hari Ini ada pas- banyak? Enggak, ini Ini pas di aku. di rumahnya. Oh, ini Pas yang di resepsi. aku. Terus yang tadi Yang merah itu merah di ini. Merah tuh ngunduh. Ngunduh. Iya. Oh, jadi royal wedding ya. Iya. Ini hijau itu konsepnya apa? Aku suka sama warna hijau tuh, aku suka. Suka banget ya. Tapi bukan Nyi Roro Kidul ya dia. Nyai Tapi Roro di datangnya hatinya. pakai Nyai Roro di kuda. hatinya. Iya. Ini Oke. masuknya aja naik kuda kita. Iya. Seriusan? Serius. Ih, keren Bener. parah. Jadi kalau orang datang mobil weddingnya itu, jadi itu biasanya pakai mobil apa? Iya. Kita enggak. Kita pakai kuda. Iya, aku pengen kali kayak gitu. Iya. Misalnya kayak dari Sumba kan Nah. banyak kuda Iya. kan. Banyak Terus kuda. depannya ada prajuritnya. Ada prajuritnya lari itu. Sampai kita pinjem kostum buat itu Serius? sih yang Iya. depannya itu. PS. Serius. Aku suka orang-orang yang mau ribet. Iya. Aku suka. Jadi kalau sekarang kemarin itu pernikahannya siapa kemarin? Ada narian edan-edanan kayak gitu ya. Kita udah tahun 2012 tuh udah Udah buat kayak pakai. gitu. udah pakai. Iya. Udah Itu pakai. idenya siapa? Berdua. Ya konsepnya sih kita maunya bareng-bareng. Itu Iya. maksudnya nih pakai kuda seru nih gini ya. Akhirnya itulah jadinya pakai kuda itu tadi masuk. Oke. Intinya kalau saya tuh gini, jadi dari dulu sampai sekarang itu tuh kalau bikin sesuatu itu jangan sama. Setuju. Nah, makanya jangan sama. Makanya jangan heran kalau nama anak saya juga aneh. Iya. Nah. Nggak aneh, itu luar biasa. Ya, makanya itu. Kalau aku melihatnya itu bukan aneh ya. Menurut Uncle Minar itu luar biasa. Iya. Iya, itu luar Ada biasa. makna filosofinya. Ada gitu. filosofinya, unik, berbeda. Unik, iya. Jadi ketika orang mencari nama ini, udah satu doang, nggak ada yang lain. iya, makanya Kayak itu. gitu. Kayak Minar di Jogja. Udah pasti udah tahu satu aja tuh. Satu aja itu. Ya positifnya kalau cari dapat mudah, ya orang yang itu. Negatifnya kalau buat kesalahan ketahuannya juga cepat. Langsung poin. Oh, langsung. Uncle Iya. May. Uncle May. Tapi itu unik loh. Orang tahun 2012, orang pada nikah itu pasti cari tanggalnya tanggal 12, 12, 12. Mm-mm. Saya nggak cari di situ. Nggak mau. Saya cari lebih unik lagi. Saya Apa? cari tanggal 20. Kenapa tanggal 20? Kalau ditulis 20 bulan 12 2012. Lebih Asik. cantik Jadi lagi. sama-sama tahunnya. Enggak 12, 12, 12.
Itu ditulis urut 20, 12, 20, 12 Iya. Oke. Jadi kayak 2012 Iya. ya. Makanya. Luar biasa. Sampai ke Tanggal- detail itu kita nyarinya itu. Sampai sedetail itu Iya. ya. Oke. Untungnya bapaknya dia ini bukan yang Kejawen kejawen ya, klinik iya, harus iya. Harus tanggal tanggal, baik. ini, Ah. ya tanggal baik, hari baik kayak hari gitu. baik enggak. Untungnya itu langsung aja dia oke ACC kayak gitu. Oke. Pada sebelumnya nikah kan udah lulus duluan kan? Udah. Aku mau nanya, yang lulus duluan siapa? Atau lulusnya bareng? Sama. Bareng. Sama. bareng. IPK tertinggi. Dialah. IPK tertinggi Iya. dialah. Masa saya Enggak, nggak percaya nanti kalau saya. Potongan kayak gini mah pasti nilainya jelek gitu kan. Enggak mesti. Enggak, potongan kayak gini. Enggak kan. mesti. Tapi bener teman-teman saya lulus, saya jadi guru, ya. Itu aja saya jadi guru aja banyak teman-teman yang nggak percaya, terutama teman-teman STM. Lu mau jadi apa murid lu? Mi tuh. Itu kayak gitu gurunya. Angko Mei kayak juga gitu. demikian. Lu bisa ngajar apa Mi? Kayak gitu. Come on. Makanya kan Bisa kali. Iya, sama teman-temanku juga. Soalnya kan aku orangnya kan, wah, terus ya Allah Riz, kamu tuh ngajar kayak gitu tuh di sekolah, iya ngajar kayak gitu. Iya, emangnya kenapa? Ya Allah, itu murid-muridmu kayak apa? Sampai kayak gitu, sampai emang aku kenapa toh? Iya benar. Paling habis itu diajakin mie ayam ya sama sih ya. Itu kesukaannya siapa? Mie ayam. punya saya. Oke. Mie ayam yang paling disukai yang bagian mana? Enggak usah sebut merek, di kawasan mana? Oh, di kawasan Jogja Selatan. Oh, Jogja Selatan ya. Oh, lebih suka yang manis. Iya, lebih suka, Suka yang manis. Iya, tahu. Emblek-emblek. Iya, iya, tahu itu ya. Iya, iya. Suka yang manis ya. Iya, kayak istri saya kan manis. Oke, Ya. baik. Aduh. Kita kasih waktu aja. Iya. Sukanya yang manis ya, Iya. suka yang manis. Oke. Kemudian selama perjalanan menjadi guru kan pasti banyak suka duka dong ya. Dan saya dengar bahwa dari tahun 2011 sampai 2019 itu menempuh perjalanan lebih dari 58 km setiap hari itu. Every day. Every day itu one way ya, belum two way. One way, Baru iya. one way ya, One way. 58 km itu Iya. one way ya. Iya. Itu Bukan belum bolak-balik. kalau misalnya dia ada kegiatan lain kayak gitu, misalnya dia kan ini di bidang bola kan, jadi kadang suka ada tugas pas habis habis ngajar ada tugas, terus Wasit, itu lah ya iya. lanjut wasit kayak gitu, atau nanti ada kegiatan yang lain Ke dinas gitu Ya, lebih jauh lagi kalau jadi ke lebih, dinas. jadi kan itu standarnya segitu. Iya. Ya, tapi kalau misalnya ada event lain, ada kegiatan apa itu lebih jauh lagi kan. Jadi kayak kalau aku seringnya ya itu, terus kalau di rumah tuh harap-harap cemas karena kan dia di jalan ya, kita nggak tahu toh kalau misalnya Ya, apa. ibu ya. Ya, istri. makanya. Tapi dia kan apa namanya? Laporan juga. Enggak. Ya? Jadi sampai aku tuh sering ya Allah, ini orang tuh sampai orang-orang yang di itu tuh aku telepon loh. Itu tuh dia di mana? Apa kan, terus ditelepon nggak bisa, nggak pernah ada kabar. Wah, Sampai curiga tuh Bu. Kalau saya curiga parah. sampai aku tuh pernah sampai jam berapa ya, jam 2 pagi tuh masih belum pulang, nggak ada kabar, nggak ngabarin. Serius? Iya, sampai Nggak ada akhirnya aku pekerjaan tuh, sampai jam 2 pagi, Bu. terus habis itu ya udahlah, aku mikirnya ya Allah di jalan tuh ngapain, udah gitu nggak bisa dihubungin, nggak bisa apa, terus bisanya cuma doa. Itulah yang buat apa namanya, mungkin sampai kemarin itu yang mungkin karena komunikasi, kalau bagi dia mungkin Karena nggak percaya terlalu jadi biasa ya. aja gitu. Kalau aku kan di keluarga mungkin yang bikin dia nyaman kan, maksudnya di keluarga aku tuh terbiasa, misalnya kita ada acara apa itu, misalnya ngomong besok tuh aku ada acara kayak gini pulangnya jam segini, Ada atau komunikasi informasinya ya. terus misalnya paginya nanti kayak aku nganu deh, apa namanya, ada acara ini sampai sore, jadi orang tua tuh Udah tahu, iya, udah kadang paham. jadi pas kuliah ataupun dari kecil tuh kita udah terbiasa apa-apa komunikasi. Jadi bahkan saya kenal sama bapak ini, teman bapak atau ibu kan di rumah misalnya, atau tadi tuh Bu ini tuh gini. Jadi tanpa saya bilang tadi ngapain Bu, apa ada kegiatan apa Pak, kayak gitu, jadi udah tahu misalnya si A si B itu ada cerita. Iya. Jadi kalau makanya aku sampai ya Allah, sampai perjalanan menikah, kalau mungkin yang lainnya gini. Kalau aku cuma komunikasi dia, merasa dia, loh kan aku udah biasa toh
misalnya pulangnya malam atau tapi kan yo nggak gitu juga kali Enggak, ya. maksudnya bapak itu tipikal orang, Pak Ridwan itu tipikal orang yang nggak mau repotin, Iya. nggak mau masukin, ribet. nggak Nggak mau mau ribet. masalah Iya. pekerjaan. Bapak itu keluarga bukan keluarga harus tahu, tapi kayak keluarga terbebani kayak gitu. Tapi itu prinsip saya, Pak. Saya dari dulu sampai sekarang, dia bahkan nggak tahu apa yang saya kerjakan. Seriusan. Seriusan. In a good way ya. Ya, sampai sekarang dia nggak tahu sebab bebannya itu saya ngerjain administrasi di sekolah tuh sampai Aduh, ngerjain ribet apa. banget ya. Dia nggak tahu. Jadi saya nggak pernah membawa masalah itu ke beban itu ke rumah. Jarang banget saya cerita sama dia untuk masalah di gitu. Biasanya kan cowok Iya. kan malas banget dulu. Biar itu urusan gua aja, jadi nggak usah tahu aja. Ya, gitu. aduh, ini mah ideal banget nih. Lu beruntung, Buris. Ini beruntung parah. Dapat Tapi cowok kan kalau kayak misalnya gini. kita baru ini nggak ada kabar, ini kemana, teman-temannya tak tanyain, udah nggak ada kegiatan apa, nggak bisa kan kita perempuan misalnya, kok nggak ada kabar ya di jalan gimana? Soalnya kalau aku sih nggak mikir yang aneh-aneh, cuman Pikirnya mikirnya di jalan, kenapa atau apa kan dia mungkin kalau kalau misalnya kendaraannya macet atau apa kan dia nggak bilang sampai ternyata suatu ketika pernah bilang aku tuh tadi ketemu sama Agung loh kenapa soalnya motorku mati pas di Muntilan itu belum sampai jalan sampai ke sekolah Pagi-pagi mati tuh, baru mau pagi-pagi berangkat. itu jadi Bengkel sampai belum ada temanku, yang buka. ya Allah tak pikir gelandangan sampai temanku tuh kayak gitu loh memang kenapa soalnya pagi-pagi dia sudah berdiri di depan toko yang masih tutup duduk kayak gitu mungkin karena mau kemana jauh belum pada dingin buka juga apa-apa belum ada yang buka. Belum ada yang buka. Iya, salah sendiri sih rumahmu di kutub utara, kerja di kutub selatan. Iya. Lewat Samudra Pasifik, Hindia, baru turun ke deket bawah. benua Australia loh. Bukan lagi. Bukan Makanya lagi. itu. Iya. Tapi kan nggak apa-apa, finally dari perjuangan itu Iya. 58 km dan harus kali 2, ya kan. Akhirnya Bapak berhasil mengeluarin model pembelajaran Cublak Dukasi. Iya. Itu buku ya. Buku. Tepuk tangan dulu dong. Dan Bu Risti menjadi finalis Lomba Inovasi Pembelajaran 2014. Iya. Dan juga Pak Ridwan finalis Lomba Karya Inovasi Tingkat Nasional 2017. Iya. Keren banget. Kadang-kadang capek itu bisa terbayar nggak sih Pak dengan hal-hal kayak gini? Bonusnya di situ sebenarnya. Bonusnya di sini. Bonusnya sebenarnya kalau kita capeknya itu sebenarnya bonusnya bukan yang paling utama, bonusnya itu kalau sampai rumah. Sampai rumah ya. Kalau lihat anak-anak itu dia udah apa? Nah itu capek itu rasanya udah plong hilang semuanya. Hilang dengan sendirinya. Hilang dengan Tapi pernah sendirinya. nggak sih, karena ini dua-duanya guru ya, dan ngajarnya juga beda tempat kan? Beda tempat. Pernah nggak sih sometimes merasa kayak, aduh anak-anak saya ini terlantar. Sorry ya, maksudnya kan kadang-kadang kita kan anak-anak kan, aduh pengen papa, tapi papanya aja, perjalanannya 58 km coy kali 2. Iya. Belum bapaknya melipir ke sana ke sini, wasit. Maksudnya kayak gitu, pernah nggak sih anak-anak protes kayak itu? Dilemanya gimana sih? Kalau yang besar udah bisa protes. Iya kan si ganteng Jika itu. udah protes, dia paling sering protes itu paling yang besar. Tapi kalau salah sama papanya dia udah biasa, mungkin dari kecil dia udah kebiasa. Apalagi dia umur 9 bulan udah tak tinggal ke Malang 2 tahun. Oh yang kuliah lagi ambil Kuliah S2, lagi S2 itu saya sambil bawa burung. sama bawa burung. Ya, itu Sama tiap hari bawa burung. Tiap hari bawa burung. Iya. Kuliah kadang-kadang nggak mandi. Iya, itu tadi. Makanya itu aku kalau yang besar udah bisa menerima keadaan papanya. Udah cukup paham sama papahnya. Cuman sekarang itu kan waktu dia di Magelang itu kan sekolah swasta, Oke. elit lah istilahnya di sana. Iya. Sekolah elit, jam kerjanya itu mah melebihi saya. Jadi saya sampai rumah pulang itu jam 4, jam 5 bareng sama dia ini. Kadang malah belum pulang. Malah dia belum pulang kadang, sering nggak kayak gitu. Pantesan dia protes. Iya. Makanya tuh mama itu loh. Demo ya, Nah, demo. Padahal kalau dianya misalnya nggak pulang berapa hari terus itu dia nggak masalah. Tapi kalau sekalinya saya pulangnya malam atau apa terus dia, mama tuh kenapa tuh sampai malam kayak gini? Aku kan gini, tadi gini. Terus ya itu tadilah karena tuntutan kerja ya antara profesionalisme sama keluarga harus. Jadi kalau misalnya ya karena di luar negeri lah, jadinya kan kalau misalnya apa-apa suka banyak tekanannya. Makanya terus kadang kalau misalnya saya di sekolah ada agenda apa kayak gitu, jauh-jauh hari sudah tak sampein ke dia. Jadi Kayak minta izin ya. Ya. Minta izin bukan ke suami tapi ke anak ya Iya. sekarang ya trennya ya. ya
iya jadi Oke, kadang baiklah. terus apa namanya dia suami juga karena kalau mungkin di negeri kan mungkin lebih ini ya apa namanya lebih maksudnya kalau ada apa-apa tuh lebih Lembur-lemburannya nggak ya begitu, nggak terlalu nggak sering kayak gitu sering. jadi kan apa dia yang tak kasih tahu misalnya aku tanggal ini sampai ini nanti ada event kayak gini nanti pulangnya mungkin sore atau malam nanti pulangnya jangan malam-malam loh saya tak bilang gitu jadi karena titip adik-adik. iya Kalau boleh tahu, ini Bu Risti ngajar di SD? SD Muhammadiyah 1 Alternatif Magelang atau biasanya sih dipanggil apa sebutannya lebih ke SD Mutual. SD Mutual ya. Iya. Terkenal banget tuh punya nama gede. Iya. Kalau Bapak Ridwan di SD? Dulu di SD Brongkol, kalau sekarang udah di SD 1 Cepoko Jajar. Oke, iya. Jadi itulah kenapa ya adik-adik kadang-kadang merasa kayak bukan kurang diperhatiin ya, gimana ya profesi mamamu Iya. guru. Iya, makanya Iya. itu. Sebenarnya gini, karena anak-anak cowok itu kadang-kadang butuh perhatian juga sama mamahnya. Kalau sama papanya rada awkward. Masa panggil sayang-sayang? Sebenarnya nggak apa-apa juga sih ya Iya. Tapi anak-anak itu kalau cerita atau apa malah ke papanya. ke papanya. Iyalah, mamanya beri kasih satu kalimat, mamanya udah tutup satu buku. Iya. Speed mamanya deng 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 deng. Bukan gitu. Baterainya dia kalau udah sampai rumah itu udah habis. Bisa. Iya, jadi kalau udah Iya. sampai rumah diajak ngobrol tidur dia. Iya, Karena dia udah capek. Karena di sekolahnya dia dulu, dia itu ngajar di kelas 5. Oke. Lantai 3. Oke. Nggak ada lift. Bayangin Naik ganti- turun. naik turun. Dari jam 6 Dari jam 6 sampai jam pagi. Jam 6 2. pagi ya? Jam 6 pagi maksudnya dia. Oke. Iya, jadi kan ada kayak jam ke nolnya buat ngaji kayak gitu kan. Oh, iya. Jadi jam ya 6:15 itu kan apa namanya kita sudah siap-siap kayak gitu. Terus tapi kan berangkatnya dari rumah kan juga udah kayak gitu toh. Terus makanya sampai ya Allah kayak gini. Kadang-kadang ya kayak gitu ya. Iya. Namanya juga hidup proses. Kita harus naklukin semua yang Itu merasa itu sampai lemah. seharian udah naik tangga. Belum lagi kalau misalnya ada ngasih tambahan di kelas 6 kan di lantai Oh, iya. 4. Naik lagi. Nah, naik lagi udah gitu nanti ini kadang apa satu grade-nya itu nggak satu lantai. Jadi kadang di lantai sini sama yang di lantai utara misalnya kayak gitu. Terus akhirnya kan turun, naik lagi kayak gitu sampai akhirnya kalau sudah sampai rumah tuh lihat anak-anak seneng tapi tenaganya tuh kayak udah Terforsir. terus akhirnya sampai rumah tuh jadi anak-anak masih main gini. Saya udah Tapi benar-benar kemarin saya coba kerasa banget tuh waktu ini mau TK kemarin. Oke. Jadi ketika yang besar ini saya antar berangkat ke sekolah, Heeh. ceria sekali dia ketika saya Senang. senang. Makanya dulu Karena susah banget bapaknya Iya. dan dia mungkin. makanya kan kemarin sedang mikir, dulu waktu ada Pak Menteri dulu bilang gerakan mengantar anak ke sekolah. Lah kita guru harus nyambut anaknya orang, kita sendiri nggak bisa ngantar Iya. anaknya. Bener sih. Gimana kita harusnya? Kan perasaan kita loh, gimana coba? Iya, karena kayak rada Kita suruh didik anaknya orang, nyenengin orang. Lah anak kita sendiri gimana? Mikirnya sih sampai sebenarnya kayak gitu. akhirnya tergelitik sendiri Iya, ya Pak ya. Akhirnya tergelitik. Bapak berusaha untuk Berusaha. membawa anak sendiri Nah, ke sekolah. kebetulan teman-teman ada toleransi. Kebetulan jam pertama mungkin ada Pak mohon izin, pimpinan juga bagus. Oh nggak apa-apa Pak, silahkan. Jadi saya izin agak terlambat. 15 menitan 15 gitu. menit itu untuk Ngantar ngantar anak anak ke sekolahnya, nyempatin aja lah. Pokoknya itulah seminimal Pak, anak itu kalau diantar itu Bangga, udah senang. seneng. Apalagi Iya. bapaknya yang super sibuk atau ibunya yang jarang bisa nganter, itu tadi Pak. Penghargaan kecil-kecil kayak gitu tuh membuat mereka tuh damai loh. Iya. Damai, kerasa senang. banget. Saya tuh Kerasa. sampai sering ngobrol sama dia. Misalnya pas kebetulan ada acara di sekolah kayak gitu kan, terus akhirnya siapa yang bisa kalau pas misalnya saya ada ini kegiatan yang nggak bisa, misalnya dikasih tugas yang nggak bisa digantikan sama yang lain kan otomatis harus saya. Iya, Terus benar. nanti ini Pak ada acara gini, terus dia yang ngambil atau apa. Terus habis itu saya kan juga sedih toh, maksudnya saya ya dibilang tadi ngurusi anak orang tapi anak sendiri ibaratnya kayak kurang diperhatiin kayak gitu. Iya. Sampai akhirnya suatu ketika oke lah kalau kebetulan kan nggak dalam satu minggu itu kan ada sampai sore semua. Kadang pas habis sholat duhur misalnya kayak gitu ada jam kosong, tak sempetin sampai khusus hari apa pas kosong bener-bener tak buat jemput. Padahal Iya. itu ibaratnya kan harusnya bisa buat saya istirahat pada waktu itu, tapi kan terus karena saya juga ngerasa biar
anak saya tuh juga ngerasain gimana sih dijemput sama orang tua kayak gitu loh. Biar mereka tuh nggak ada cemburu Ya, sesama anak. jadi paling nggak 1 minggu sekali lah tak usahain Iya. bisa jemput. Karena kayak gini, gitu. kadang-kadang anak kecil juga itu merasa kok ketika mereka lihat teman-temannya nih ya, lihat teman-temannya, papa mamanya dijemput, diantar, itu kan mereka punya kerinduan tersendiri. Iya. Ya, Sampai pernah loh anak saya tuh nangis Mm-mm. tanpa jadi mungkin karena setiap hari kan dia diantar sama yang itu yang ngasuh kan. Jadi sampai apa-apa Sama tuh neninya ya. ya, Neninya. jadi pas pada waktu mau berangkat tuh saya udah siapin, udah prepare semua. Mbak ini gini nanti tolong bawa ini misalnya besok ada tugas ini Mbak. Oke. Tolong disiapin. Jadi saya udah kayak jadi saya sampai gitu. Tapi kan kadang anak misalnya pas pada waktu itu kan kelihatan banget pas itu bener-bener tak sempetin misalnya bisa nganter atau bisa jemput. Tapi kalau nganternya sih jarang bisa dilakuin, cuman lebih ke kalau jemput itu tuh misalnya pernah tak amatin kan, jadi pas pada waktu dari jauh kayak gitu dia pas di kelas kayak gitu misalnya dengan tingkah Polanya lakunya lah. polanya seperti itu, tapi habis lihat saya berdiri di depan kelas atau dia lihat saya berdiri agak di pojokan biar dia nggak tuh dia langsung ceria banget kayak gitu. Pernah sampai tak antar pada waktu itu, kebetulan kalau misalnya di swasta kan kadang kayak ada libur tasrik kayak gitu. Iya. Dia kan enggak misalnya pas kayak gitu, jadi agak beda waktunya kan. Terus habis itu saya bisa nganter atau pas ada kegiatan apa saya bisa nganter, dia tuh kelihatan banget lah bahagianya. Sampai pernah karena dia kan jauh posisinya ya nggak bisa nganter. Suatu ketika kalau pas tanggal 25 itu kan libur kalau Bantul itu kan. Ya. Jadi untuk memperingati hari gue, suatu ketika dia nganter. Anak saya tuh nangis loh. Jadi sampai Nggak nangis karena senang. Iya, jadi finally bapaknya bisa akhirnya ngantar. suatu ketika aku kok bisa diantar sama Aku papa bisa ke merasakan sekolah, apa kayak ya gitu. hal-hal yang pernah dirasain oleh teman-teman. Iya, Ya. jadi Kerinduan meskipun- sederhana tapi yang Nah, bermakna banget iya, itu. jadi sampai itu pas di sekolah tuh gurunya tuh WA saya kan, Bu tadi ini Mas Al-Fatih ini nangis. Loh kenapa Bu? Soalnya ini nyariin papanya. Karena mungkin baru satu kali itu, terus udah sana masuk kayak gitu. Terus malah dia itu kayak kelihatan berlinang air mata kayak gitu. Terus pas Karena dia ditanyain bahagia. ditanyain malah diem kan dia. Terus pas mungkin udah agak reda kan, jadi bisa ditanya tadi kenapa, soalnya aku seneng diantar papa kayak gitu. Jadi sampai ya Allah aku tuh Ini. Satu pertanyaan terakhir buat pasangan yang sangat luar biasa ini. Pesanku tuh kepada mereka di luar sana, khususnya geng Merah Putih yang saat ini pacarannya itu adalah antar guru-guru. Apa yang harus disiapkan nih? 3 hal yang harus disiapin. apa ya? Yang jelas yang penting ikhlaskan pasangannya sebagai untuk mengabdi buat negaranya itu Ya. tadi. Karena Ikhlas ya untuk ikhlas. mengabdi untuk negara. Ya. Ya, walaupun mungkin kadang itu tadi keluarga menjadi dikorbankan. Seolah-olah dikorbankan, Seolah-olah padahalnya nggak dikorbanin. dikorbankan. Iya. Nah, Oke. yang berikutnya luanginlah waktu sebentar buat keluarga. Keluarga. Harus ada quality Ya. time ya bersama Betul. keluarga. Iya, walaupun nggak harus yang mewah-mewah Mewah-mewah. atau apa, lakukan hal yang kecil aja itu nanti udah bisa untuk itu bekal lah buat mereka untuk lebih solid lagi, Lebih lah, gitu. solid, lebih intimate, lebih merasa keluarga. Iya. Terakhir, Apa yang terakhir? Komunikasi. oke ini kayaknya curahan Iya, hati ya. iya. Komunikasi ya. Oke, Ya, lemesin jadi- Mbak. Oke, lemesin Bu Riz. Oke ya, komunikasi. Ya, mungkin kan setiap orang memang punya tugasnya masing-masing ya, punya kewajibannya masing-masing. Cuman mungkin antara satu dengan yang lainnya tuh supaya dua-duanya itu imbang dalam mengasuh anak-anak. Karena kan nggak mungkin ya semuanya ibu semua. Mungkin cuman memang porsinya lebih besar. Cuman kan setidaknya sebagai seorang ayah kan dia juga punya peran untuk membentuk Karakter, mindset mindset, anaknya, mencontoh dia. Jadi kan mungkin waktu yang disampaikan untuk anak-anak itu
juga porsinya juga Sama. agak ya 50-50 lah Ya, ya. kayak gitu. Luar Jadi- biasa. Apalagi copying banget itu kalau anak-anak itu. ya anak-anak Iya. itu kan bener-bener melihat orang Melihat orang tuanya. tuanya kayak Jadi Iya, benar. apapun itu, apalagi kita seorang guru ya. Jadi Yes. kalau misalnya double ya, Double. tanggung jawabnya itu double. kadang suka mikir, aku tuh guru, nanti takutnya kalau anakku aku bisa buat pinter orang lain, anak orang lain atau bisa meningkatkan inilah, ternyata si A si B itu Berhasil. berhasil Kok anak sendiri enggak. Nah, ada itu yang beban sering- tersendiri kan. bebannya Jadi kan di situ. itu jadi maksudnya mungkin kita nggak nuntut anak harus harus jadi kayak gini, cuman kan setidaknya Bisa dari orang jadi tua role ada model. beban ya. Ya. Jadi setidaknya sebagai guru di sekolah juga dia sebagai guru di rumah biar ngajari anaknya tuh yang enggak terus melulu hanya dia dari sekolah aja, iya. tapi di rumah dia juga dapat Apalagi nih sekarang Masukan. era Ya. pandemi ini, Hmm. ini bener-bener ini orang tua ini bener-bener yang Belajar ya. belajar bagaimana mendidik Belajar itu. untuk mendidik anak. Mendidik anaknya. Supaya anaknya itu jangan ketinggalan. Iya. Itu benar sekali. Tantangannya di orang tua sebenarnya. Itu PR parah ya. Nah, itu. Nah, untuk PR parah selanjutnya itu nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ya. Oke. PR tentang untuk orang tua yang harus belajar di era pandemi. Ya, kan dia harus Iya. banyak belajar banyak hal. Banyak harus Iya. belajar. Iya, kita Jadi punya orang challenge tua nih. kalau misalnya pada waktu pada waktu gurunya ngajar, anak saya kok gini. Jadi pas pada saat ini tepat orang tua bisa ngerasain, oh ternyata anakku tuh bener ya kayak gini. Jadi nggak sekedar nuntut anaknya jadi apa-apa, jadi kok anak saya kayak gini. Ini gimana sih sekarang- gurunya? Nah, sekarang lu orang tua belajar. ya belajar. Lu gimana. belajar. Hah. Nih nggak jadi anak kamu tuh jadi kayak gini. Jadi Yang nggak- dulu Bapak Ibu pikir pekerjaan menjadi seorang guru itu mudah. Iya. Lo belajar sekarang, oke? Oke, ini challenge terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita yang sangat luar biasa di podcast Guru pada kesempatan kali ini. Iya. Kan tema kan benci jadi cinta. Aku pengen dong satu-satu tuh saling gombalin. Waduh. Bisa dong, Saya Pak. tuh nggak romantis sama sekali soalnya. Coba dong, Pak. Pak, kita tuh butuh banget, Pak. Rating, Pak. Please, Pak. Ayo dong. Gombalin dong. Atau tidak mengucapin terima kasih atau rasa sayang. Terima kasih Udah aja nemenin. ya. Iya, oke. Oke. Boleh lo pilih Kemana? salah satu kamera. Kemana? Kamera satu ada dua? Kamera satu. Kamera satu. Oke. Buat istriku. Iya, aduh. Terima kasih selama ini udah mau nemenin jagain anak-anak kita. Mohon maaf kalau Bapak ini di sini banyak pekerjaan, kadang lupa dengan tanggung jawabnya. Tapi sekali lagi ini demi keluarga kita, itu aja. Oke. Kalau ibu mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada Bapak. Pegangan tangan kayak tadi boleh loh, Iya. pegangan Iya. tangan. Oke. Iya, boleh. Tangannya di atasin aja biar kelihatan. Biar Oke. kelihatan. Iya. Dia tuh nggak pernah kayak gini. Makanya kita Jadi kasih waktu mungkin, sekarang. gemeteran loh tangannya. Aku aja santai. Oke, Bu. Buat papa, ya, aduh, aku udah masuk kayak gini. Iya, nggak apa-apa. Aduh, gimana ini Mas? Terima kasih sudah jadi suami yang baik dan jadi ayah yang baik buat anak-anak. Terus sudah berusaha meskipun dia lelah, dia nggak pernah cerita apa yang dia rasain, apa yang nggak dia suka, apa yang dia nggak mau lakuin tapi harus dilakukan. Jarak yang jauh, tiap hari 58 kilo sekali jalan. Buat saya itu luar biasa. Buat anak-anak juga luar biasa. Sampai suatu ketika pas dia pulang, karena pas itu bertepatan sama hari ayah di sekolah, anak saya itu harus memberikan ucapan sama orang tua, terutama ayahnya. Dia buat poster, dia udah tulis banyak sekali kayak gitu, dibimbing sama gurunya kan.
Dia bilang sama saya, "Mama, ini nanti tak tunjukin papa kalau pulang." Dia nyanyi. Pas papahnya pulang, dia buka kartunya, dia kasihin ke papahnya. Dia nyanyi ke papahnya, dia sampai, ya mungkin anak kecil nggak bisa menyampaikan dengan kata-kata, jadi dia cuma nunjukin itu, terus dipeluk papahnya. Ya saya sampai ya itu tadi, karena tanggung jawab dia sebagai suami, sebagai ayah, dia usahain tiap hari pulang. Bahkan sampai pernah dia sudah kos, tapi karena dia merasa kalau nggak deket sama keluarga, akhirnya dia ya kos cuma dibayar aja tapi nggak pernah ditempatin. Jadi dia usahain setiap hari pulang. Jadi saya sampai udah bilang, nggak apa-apa, nggak harus pulang tiap hari. Jadi saya sampai selama ini saya berbangga dengan suaminya, bukan karena dia di kiprahnya, dia di sekolah seperti apa, terus di lingkup guru dia posisinya, mungkin sampai dia, "Kamu tuh nggak tahu aku tuh di sana tuh kayak gini loh." Ya kan aku nggak tahu karena kita beda daerah, jadi nggak tahu kiprahnya seperti apa ya. Tapi yang buat saya bangga sampai sekarang jadi istri dia, bukan masalah yang itu, tapi saya sangat bangga dengan suami saya karena apapun dia lakukan demi keluarga, jarak jauh dia tempuh, bahkan sampai malam dia bisa istirahat mungkin di tempat yang biasa dia buat istirahat, tapi dia pulang sampai malam, Lebih memilih untuk balik ya lebih, dan melihat bahkan istri dan ya, anak-anak. bahkan itu sudah masuk ini ya, sudah kayak tengah malam kayak gitu, padahal paginya sudah harus berangkat lagi. Jadi sampai saya bilang, "Sehat-sehat ya Pak, kamu lihat anak-anak sampai besar, sampai Amin. kita bisa mendidik anak-anak jadi anak-anak soleh." Amin. Jadi tanggung jawab kita bisa bisa dipertanggungjawabkan ya besok ke sana. Jadi saya tuh nggak nuntut apa-apa, saya nggak pernah, "Pah minta ini," enggak. Yang tak minta cuma satu, kamu sehat. Sehat ya. Kamu harus sehat, Luar biasa. kamu harus ada buat kita, harus ada di samping kita. Kamu nggak boleh sakit, saya sampai bilang gitu. Karena ya itu tadi, saya ngerasa saya jarak deket aja udah capek kayak gitu, Apalagi yang dia jauh ya. jadi di jalan aja dia udah capek kan, apalagi dia harus tiap hari tempuh seperti itu. Dan dia, "Enggak mah, aku mau pulang, pokoknya tiap hari tak usahain aku harus pulang." Jadi itu yang buat saya mungkin bagi teman-teman saya, kalau misalnya pas dulu masih di Magelang ya, saya ngajar di sana, tinggal di sana juga, sampai suami saya kayak gitu tuh, saya sangat berbangga, saya sangat menghargai bagaimana perjuangan dia. Ibaratnya dia nggak kenal lelah, dia nggak ngerasain gimana di jalan, cuman ya itu tadi, sampai rumah dia nggak pernah cerita yang disampaikan tadi, apapun yang dia rasain sendiri. Jadi saya sampai nggak tahu, mungkin sampai akhirnya saya, "Pok Men, kamu harus sehat, kamu nggak boleh sakit, kamu harus tahu anak-anak besok besar seperti apa." Oke. Gitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk Pak Ridwan dan Bu Risti sudah berbagi bersama kami. Terima kasih untuk inspirasi yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk pengorbanan untuk seluruh geng Merah Putih anak-anak kreatif Indonesia. Amin. Untuk menjadikan warga Indonesia menjadi lebih baik dengan semua tanggung jawab dan pengorbanan yang Bapak dan Ibu lakukan. Terima kasih. Amin. Luar biasa sekali, kita tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk bersedia juga bergabung bersama kami di Podcast Guru. Saya selalu berdoa untuk keluarga R4 ini menjadi keluarga yang penuh cinta dan selalu menebarkan cinta. Amin, ya Rabbal Sehat Alamin. selalu, Amin. amin ya, dan terus menjadi kebanggaan keluarga dan juga negara. Terima kasih Bapak. Ya. Dan geng Merah Putih, tidak terasa perbincangan kita sudah harus berakhir pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Ridwan, terima kasih Bu Risti telah berbagi bersama kami.
Dan pada kesempatan kali ini Uncle Maynard juga ingin berpesan kepada seluruh geng Merah Putih dimanapun Anda berada untuk tetap stay safe dengan cara bercuci tangan pada saat dan sesudah melakukan berbagai kegiatan. Tidak lupa menggunakan masker pada saat bepergian di luar rumah. Dan pastikan seluruh geng Merah Putih untuk terus tonton Ruang Siar Guru, khususnya podcast Guru, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Akhir kata saya Maynard pamit dan juga dua pembicara kita yang sangat luar biasa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.